Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Arif Gosal dengan NIM channel 11241108 dan sekarang saya melakukan tugas garis praktikum histologi yaitu praktikum sistem urologi Italia. Baik, eh, sekarang saya akan mulai. Jadi saya akan menggunakan penutup mata terlebih dahulu. Itulah, jadi sekarang saya pertama akan mulai dari sistem eh, sistem sistem urinari ya. Jadi pertama dimulai dari arteri renalis, kemudian masuk ke lalu menuju ke arteri segmentalis, lalu ke arteri interlobaris, lalu ke arteri arcuata, lalu ke arteri interlobularis. Setelah itu akan masuk ke arteriol aferen yang terletak pada kutub vaskular, lalu kemudian akan menuju ke glomerulus yang terletak pada corpus cavernalis. Kemudian di glomerulus ini akan terjadi namanya proses sawardara filtrasi, di mana proses sawardara filtrasi ini ada tiga yang berperan penting. Yang pertama yaitu adalah uh, endotel kapiler berfenestrasi, di mana dia itu fungsinya sebagai saluran air, lalu kemudian masuk ke ada juga membran basalis glomerular yang dimana fungsinya itu sebagai physical barrier dan juga sebagai untuk memfilter ion. Lalu ada juga yang namanya celah filtrasi celah filtrasi pedikel atau dan juga di dalam celah filtrasi pedikel ada terdapat sel namanya sel podotel di mana nanti dia akan berfungsi untuk mengatur celah filtrasi. Kemudian setelah dari glomerular akan menuju celah urin, maaf, ruang urin yang terletak pada kapsula Bowman. Kemudian akan menuju tubulus contortus proximal, di mana tubulus contortus proximal epitelnya adalah epitel selapis kuboid, dan selanjutnya menuju tubulus lurus proximal dan juga epitelnya epitel selapis kuboid. Kemudian lanjut akan menuju ke ansa Henle yang descendant tipis, di mana epitelnya adalah epitel selapis gepeng, lalu menuju ke naik menjadi ansa Henle ascendant tipis, di mana epitelnya adalah epitel selapis cuboid, lalu akan naik menuju ke yang namanya tubulus lurus distal dengan epitel selapis cuboid, lalu akan naik lagi ke lalu setelahnya akan menuju ke eh, makula densa. Makula densa ini nantinya dia berfungsi untuk mengatur kadar natrium yang dalam ginjal. Kemudian setelah itu di sekitar makula densa ada terdapat sel yang namanya sel juxtaglomerular yang dimana fungsinya ini untuk menghasilkan renin. Jadi apakah itu renin? Renin adalah enzim yang dibutuhkan dalam sistem RAAS atau sistem renin angiotensin aldosteron, di mana sistem RAAS ini berfungsi untuk mengatur tekanan darah dalam tubuh. Setelah dari makula densa, kemudian akan menuju ke tubulus contortus distal, di mana epitelnya adalah epitel selapis kuboid juga, lalu akan menuju setelah itu akan ke tubulus colectivus atau tubulus collectivus atau kemudian selanjutnya akan menuju ke ductus collectivus atau colligantes, yang dimana epitelnya adalah epitel selapis kuboid, lalu akan menuju ke calyx minor, lalu akan ke calyx mayor, lalu akan menuju ke pelvis renalis, lalu ke ureter. Nah, di ureter itu adalah epitelnya adalah epitel transisional dengan sepertiga bagian distalnya adalah terdiri dari 3 lapis otot polos, dan 2/3 bagian proksimalnya terdiri dari 2 lapis otot polos. Kemudian lanjut menuju ke vesika urinaria. Kemudian vesika urinaria akan menuju ke
uretra. Uretra terbagi menjadi tiga, ada pars prostatika, di mana pars prostatika ini epitelnya adalah epitel transisional, lalu kemudian masuk ke uretra pars membranosa, di mana dia punya epitel di sana adalah epitel epitel berlapis kolumnar dan bertingkat kolumnar. Kemudian lanjut ke uretra pars spongiosa, di mana epitelnya adalah epitel terbagi dua, yaitu ada yang distal dan proksimal. Pada bagian proksimal itu epitel berlapis dan bertingkat kolumnar, sedangkan bagian distal itu adalah epitel berlapis gaping tidak bertanduk. Baik, sekian yang bagian urinaria. Sekarang masuk ke yang sistem reproduksi pria, di mana akan menjelaskan proses terbentuknya sperma dan perjalanan sperma. Yang pertama berasal dari tubulus seminiferus, di mana epitelnya adalah epitel seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus ini akan terjadi dua proses, yaitu adalah proses spermatogenesis dan spermiogenesis. Spermatogenesis adalah proses di mana awalnya adalah dimulai dari eh, spermatogonia. Spermatogonia nantinya akan bermitosis menjadi spermatosit satu. Spermatosit satu nantinya akan bermeiosis satu menjadi akan menjadi spermatosit dua, lalu spermatosit dua akan bermeiosis dua menjadi spermatid, dan spermatid nantinya adalah hasil akhir dari spermatogenesis. Lalu lanjut ke spermiogenesis, nantinya spermatid yang telah dihasilkan tadi pada proses spermatogenesis akan diubah menjadi spermatozoa. Baik, selanjutnya akan dibawa ke eh, tubulus recti. Habis itu akan menuju ke rete testis. Setelah itu akan menuju ke ductus efferent, di mana ductus efferent adalah epitelnya itu epitel duduk. Lalu akan dibawa ke ductus epididymis, di mana epitel eh, berlapis kolumner, lalu akan dibawa ke ductus deferens, di mana epitel adalah epitel berlapis kolumner juga. Lalu akan seterusnya adalah ductus ejaculatorius. Nah, di ductus ejaculatorius ini nantinya ada juga kelenjar kelenjar yang satu saluran, yaitu namanya kelenjar seminalis, yang berfungsi untuk menambah komposisi sperma dengan mensekresi cairan seminal. Baik, selanjutnya dari sini arah muaranya adalah menuju ke uretra pars prostatika. Nah, uretra pars prostatika ini memiliki epitel transisional. Lalu di sini juga ada glandula prostatika, di mana ini juga fungsinya sama untuk menambah komposisi sperma dan menghasilkan dan mensekresi cairan seminal. Lalu selanjutnya adalah uretra pars membranosa, di mana uretra pars membranosa ini ada bersama dengan glandula bulbo-uretralis, yang dimana fungsinya bulbo-uretralis ini menghasilkan cairan Cowper fluid, atau bisa juga disebut sebagai cairan lubrikasi pada uretra. Kemudian nantinya menuju yang terakhir, yaitu adalah uretra pars spongiosa, di mana uretra pars spongiosa epitelnya yang bagian proksimal itu terdiri dari epitel berlapis dan bertingkat kolumner, dan pada bagian ini pada bagian distalnya terdiri dari epitel berlapis gaping tidak bertanduk. Baik, sekian tugas keras dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.